Tapi nggak selalu kita harus bakar uang, bener nggak? Karena kayak kalau bakar, wah murah pak. Bener ngerti gue. Siapapun kena kalau sama kosnya itu. Harganya masih 800-an. 800.000 Juta. 800 juta. Sekarang harganya udah nggak ber. Udah nggak segitu. Nggak ada segitu sekarang, udah nggak segitu. Berarti saya buat kenahannya. Emang lu main? Enggak sih. Halo sahabat trader Indonesia dimanapun Anda berada, welcome back with me Chanliani di D-Max Show Podcast with Miss Chanli. Hari ini itu kita kedatangan tamu yang sangat spesial, katanya sih sangat humoris banget dan emang terbukti, Mas Dustin. Halo Mas Dustin. Sehat Mas Dustin? Alhamdulillah. Oke, Mas Dustin, perkenalan diri dulu boleh dong ya? Boleh. Untuk biar trader-trader di luar sana itu tahu Mas Dustin itu siapa. Boleh dari mulai nama, alamat, status, nomor celana juga boleh. Waduh. boleh. Iya, udah beda ya itu ya preparasinya. Oke, perkenalkan nama saya Dustin Tiffany dan saya juga bingung mau nyebut apa. Saya sebenarnya sih basically sebagai pendengar radio. Pendengar radio lebih enak untuk didengarnya, lebih enak untuk didengar untuk saya diri sendiri gitu. Profesinya. Jadi khusus radionya untuk diri sendiri aja gitu ya? Iya, pendengar radio dan saya ya untuk ini berkecimpung di bagian ini sih media-media untuk ngobrol, untuk podcast, untuk sharing-sharing dan untuk lebih ke ngobrol ngalor ngidul yang lebih sering-seringnya. Oh berarti nge-stitch nggak? Nge-stitch apa nge-switch nih? Nge-stitch. Switch apa pacar? Oh enggak dong. Ya jadi kayak ngobrol ya seenggaknya kayak tongkrongan, kayak ngobrol sosial sama orang itu lebih enak gitu menurut saya gitu. Secara ngobrol terbuka, ngobrol bareng-barengan sama orang banyak itu lebih sering yang saya lakukan karena saya suka bersosialisasi, lebih ke itu sih. Oke, jadi public relationship-nya bagus banget gitu ya? Waduh. Public relationship ya? Lebih ke otodidak ya. Oke, Mas Dustin, aku pengen tahu nih udah berapa lama Mas Dustin di dunia entertainment? Kalau misalnya udah berapa lama sih kalau ditanya 2016 sampai sekarang sih 2018 berapa ya? Kurang lebih 6 tahun nah. 6 tahun ya. 6 tahun untuk berkecimpung di lembah ini ya. Berkecimpung di lembah, bukan danau. Bukan dong. Oke. Waduk Belanda. Biasanya kalau bicara danau atau waduk buaya berarti ya? Wah, itu mah Lacoste. Lacoste. Ih, bener banget. Orang-orang sekarang udah bukan bilang buaya ya, tapi Lacoste lebih tingkat tinggi lah ya. Iya, lebih bagus. Lebih dipandang gitu lebih ya. Branded Lacoste. Oke. Mas Dustin ini tinggalnya di mana? Terus banyak nih yang nanya Mas Dustin itu udah nikah atau belum? Nah, banyak yang untuk tinggalnya diri sendiri itu masih di Jakarta dan masih tinggal sama orang tua. Belum cita-cita sih pengen punya hunian sendiri gitu. Amin. Tapi dalam rangka sekarang sedang mengarah ke sana gitu. Amin. Pasti didapat ya. Oke. Dan untuk nikah atau belum, wah sama sekali belum, dan baru sekarang yang namanya menjalani hubungan dengan seseorang. Oh, boleh di-spill? Boleh di-spill nggak? Boleh. Siapa? Dita namanya. Dita dari mana? Asal mana? Dia tinggal deket dia di Salemba. Terus baru kurang lebih hampir mau 3 bulan. Oh 3 bulan. Udah ada rencana untuk melamar? Untuk insya Allah. Untuk hal yang serius sih ya memang akan ada dan akan mau, tapi ya ada visi misi yang harus dijalanin ya. Itu kalau dari saya pribadi sih ya harus punya hunian sendiri dulu, baru enak nanti misalnya mau berkeluarga, karena udah punya hunian ya di situ nanti tempat tinggalnya. Exactly, berarti rumah, apartemen, kolam renang. Amin. Iyalah, kalau ngomongin orang, kalau misalnya untuk ngebayangin bebas-bebas aja, siapa tahu dari yang emang di planning-planningin siapa tahu happening dan sejadi betul banget juga. Betul banget nih gitu. Mas Dustin, dari pencapaian Mas Dustin sekarang atau masih ada banyak mimpi yang Mas Dustin ingin kejar nggak?
Banyak banget. Salah satunya itu pengen bisnis. Bisnis. Dan sekarang lagi meraba bisnis dunia ini cairan perasapan. Cairan? Perasapan. Apa itu? Liquid. Oh, liquid nge-vape. Cairan Cairan perasapan. Udah lu bilang aja liquid cairan perasapan. Mana ngerti gua. Punya liquid sendiri. Sedang dibicarakan dan memang sudah bikin di timnya sama ada yang mau koordinasi untuk membuat itu. Oh, berarti ngeluarin rasa sendiri. Rasanya sih yang brandingan sesuai saya, tapi lebih ke fruit. Oke. Gue suka fruit karena gue juga nge-vape ini. Wah, pas banget tuh nanti. Nanti kalau misalnya launching, undang gue jadi ambasador. Boleh. Insya Allah, nanti dibelinya bukan 1, 2, 3 setoko. Iya, justru kalau bisa borongan banyak nih karyawannya. Santai. Aman, nyaman. Oke Mas Destin, selain bisnis liquid perasapan, mau ada bisnis apa lagi? Bisnis lebih ke untuk yang merambah yang base sekarang, karena saya belum pernah ngejalanin bisnis tapi kayaknya kayak menarik gitu, soalnya kan saya kerasa antara hobi saya sama hal yang saya lagi jalanin deket banget, antara musik sama fashion. Iya, betul. Musik sama fashion selalu bersimbiosis kan? Exactly, simbiosis. Lanjut. Nah, saya mau jalanin clothing gitu. Clothing, lebih ke ya kayak tees, kaos lah yang basic dulu lah. Nanti kalau misalnya udah kelihatan ada masanya dan jalan, ya bisa ke hal-hal yang lain dari ini terus daleman gitu kan ya. Oke, berarti emang sampai impiannya singlet gitu. Pas jaring-jaring gitu. Kayak Benigno gitu. Oke. Nanti saingannya Victoria's Secret tuh kalau kayak gitu. Woi, iya dong, Beckham. Victoria's Secret. Hati-hati istrimu terancam. Siapapun kena kalau sama Lacoste, betul. Aku Mas Destin, gue pengen tanya nih, kan kalau yang namanya bisnis itu banyak banget ya. Yang lo sekarang pengen jalanin itu adalah bisnis konvensional, betul ya? Yang ada fisiknya langsung gitu loh. Benar. Lo pernah denger nggak bisnis online kayak cryptocurrency, trading forex, bitcoin dan segalanya? Udah pernah denger belum? Pak, denger sekali. Bahkan kemarin sempat ikut yang lagi ramainya namanya NFT. Ikut. Terus gimana sekarang? Ya sekarang yang ngejalanin bukan saya, tapi muka saya yang di situ. Oh, jadi kayak dibuatin brand ambassador aja gitu? Iya, pokoknya dibuatin secara iseng dan alhamdulillah. Penghasilannya cukup, keuntungannya bagus di situ. Oke. NFT itu masih sama kayak bisnis online ya emang ya? Sebenarnya ya dia kan kayak ngejual gambar gitu ya. Beda. Bisnis online yang kita bicarain itu kan ibaratnya bisnis online, tapi bukan masih berbentuk fisik lah, ada fisiknya. Ini kalau itu kan nggak ada berbentuk fisik ya emang. Yang NFT, ya yang waktu terkenal itu yang apa? Yang KTP-nya dijual berapa miliar itu, ya bener itu, bukan? Si Gojali. Bener kan bisnis NFT itu iya, kan? Iya. Nah, itu bisnis online, iya betul, itu bisnis online jual gambar. Oke, lo kepikiran nggak untuk ikutin bisnis tentang investasi? Bisnis tentang investasi untuk sekarang ini belum ada bayangan sih, karena dari segi hal-hal yang kayak gitu juga saya belum pernah jalanin juga gitu. Oke, berarti lo tahu dong berita-berita yang kemarin lagi rame tentang kripto binari. Oh, rame banget. Satu koin Bitcoinnya harganya bisa 700 jutaan atau berapa? Iya benar, satu koin dulu itu 700 juta itu dulu. Iya, yang sebelumnya beli pertama yang tahun 2012-an udah ada gak sih sebenarnya Bitcoin? Udah ada lah. Nah, masih berapa harganya? Yang gue tahu sih ketika harganya masih 800-an. 800 ribu? Juta. 800 juta. Sekarang harganya udah nggak Udah nggak segitu? Nggak ada segitu sekarang, udah nggak segitu. Berarti sekarang. sayang banget yang nahan ya? Emang lumayan? Enggak sih. Ada koin-koin yang di e-commerce itu koin replika atau enggak ya? Yang kayak Bitcoin misalnya mau dibeli. Itu masuknya bisnis online, sama menjalanin online. Oh iya. Lu tahu kan berita-berita yang kemarin lagi ramai itu tentang bisnis itu? Tahu banget, rame banget kan. Nah, pendapat lo Destin gimana? Ya, pada saat itu gara-gara dia yang mencontohkan hal itu, makin kesini ya orang sugesti untuk ngeri. Buat apa?
Suges buat apa? Sugesti untuk gara-gara mereka tuh tiba-tiba main kayak gini main kayak gitu lah, ternyata main gini resiko ya gitu. Flexingnya gede-gedean banget ya? Wah iya, wah ini sih bisa menimbulkan bukannya kita ngumpul malah ngempil gitu. Oke, berarti lu emang lo tahu ya yang terkenal waktu di Jakarta itu yang Wah murah banget. Apa-apa serba murah. murah banget. Iya, menurut lo nih ya. Lo kan pasti tahu ya yang namanya pembisnis, pasti jiwa pembisnis itu pasti tahu kalau yang namanya bisnis itu nggak selalu untung, nggak selalu rugi kan? Siap untuk modal dia, siap untuk ngebakar modal juga dong. Exactly, berarti kita bakar uang dulu lah ibaratnya. Yes, Tapi nggak selalu kita harus bakar uang, bener nggak? Ayo minum dulu. Kenapa ya kalau bakar uang? Ngomong bakar uang. Boleh minum ya? Boleh dong. Mau makan dulu boleh? Mau dibawain prasmanan? Jadi beda di kuliner ya. Kayak menurut gue pengen tahu menurut lo nih ya, menurut lo pandangan lo tentang bisnis yang kemarin lagi ramai di Bareskrim, terus yang tentang penipuan bisnis trading kan banyak banget di beritanya banyak kan. Banget. Terus ada lagi yang Crypto Luna yang anjloknya itu sekian macam. Menurut lo worth it nggak sih bisnis trading, bisnis online trading seperti itu tuh? Nah, sebenarnya kalau yang bisa mainnya sih worth it aja. Kecuali yang mereka nafsuan. Itu agak susah. Soalnya pada saat agak dosa. Nafsu dosa. Wah, itu nafsu beda. Nafsu birahi. Oke. Iya, skandal tadi di. Itu nafsunya beda ya. Dan itu lebih ke nafsu raga ya. Skip. Dia terus ya. Jadi enak ngobrol itu. Ya, jadi kayak macam hal-hal kayak gitu ya. Udah pasti lo siap yang namanya rugi, tapi di balik itu lo bisa nahan-nahan kalau semisal lo nggak mau rugi-rugi banget gitu. Soalnya pada saat beberapa bulan yang lalu itu masih sering banget saya lihat di story kalau lagi mereka main, wah lagi naik nih nge-tag siapa, banyak banget temen yang kayak gitu. Banyak orang mereka main apa sih gitu. Ngeliat ada grafik gitu ya, lagi naik bos, add ini, lagi di story, terus lagi nge-tag ke temen-temennya yang ikut main juga. Lo pernah ke-tag nggak? Apa ya? Pernah ke-tag nggak? Pernah ke-tag, tapi ini lebih ke BMKG sih cuaca. Siklus. Ini kayak hujan dekat rumah lo, gitu. Oh, terima kasih ya infonya cuaca hari ini kayak gitu. Oke. Jadi menurut lo bisnis online yang kayak gitu yang kemarin rame di situ ada baik ada buruknya berarti ya? Ada baik ada buruknya. Oke. Kan lu di bidang lo ini pasti banyak banget dong sekitar lo juga yang berbicara tentang gue pengen ikut bisnis online, tapi bisnis online kayak trading cryptocurrency, trading forex, emas, gold segala macam. Ada nggak selintingan orang di lingkungan lo yang membicarakan hal itu? Selintingan orang ada bahkan di dalam maksudnya satu wadah yang tempat naungan itu ada yang main juga, bahkan bos saya kayak main gituan. Tapi saya nggak terlalu ngerti, jadi hanya sekedar tahu doang mereka main gitu. Ada berapa akun gitu dia bikin, dia main gitu pada saat itu. Dan saya ngeliat doang gitu, karena saya nggak ngerti mainin grafik, entah buy atau enggak di sell, buy atau sell gitu-gitu. Lo tau nggak peluang keuntungannya dalam bisnis yang kayak gitu kayak gimana? Nggak tahu kalau misalnya peluang keuntungannya sekali buy misalnya kena bisa berapa gitu. Nih gue jelasin sedikit ya. Kenapa banyak banget kemarin yang tentang penipuan bisnis trading forex lah, cryptocurrency, bitcoin lah, malah oknum lah kayak kemarin si murah banget itu dan Sultan Serang ya? Sultan Bolkiah. Sultan Bandung guys. Bukan Sultan Bandung, apa aku lupa itu deh. Nah yang kayak gitu. Itu kan beritanya dia dapat keuntungan dari 70% ruginya nasabah ya? Iya. Nah, itu dia afiliator, terus flexing juga kayak gitu. Benar. Nah, sebenarnya gini, dengan dia cara flexing kayak gitu terus ngasih informasi bahwa trading itu gampang bla bla segala macam sih, pasti masyarakat Indonesia tuh semuanya itu pasti tertarik lah, apalagi dengan gaya mereka yang murah banget. Iya, masa kayak macam
tiba-tiba bangun tidur iseng kan mau beli mobil gitu. Iya bener banget. Uang yang dia dapat profit bukan uang yang dia dapat bukan dari profit dia hasil trading sebenarnya. Iya, hasil rugi dari orang lain. Exactly. Bener banget, dan itu banyak banget loh Tin, oknum-oknum yang memanfaatkan hal itu, karena bisnis trading forex ini adalah bisnis dengan peluang keuntungan yang sangat besar. Saking besarnya Tin, saking besarnya dan saking mudahnya, banyak banget oknum yang menipu, judi berkedok trading lah, terus afiliator kayak kemarin lah. Padahal sebenarnya banyak banget nih perusahaan-perusahaan pialang broker tentang trading forex itu yang memberikan edukasi serta bimbingan. Dan harusnya pesan gue sih Tin, nih ya, buat lo ini ya, lo ya, jangan sampai lo kejerumus sama bisnis-bisnis yang kayak gitu tanpa tahu lo edukasi sama ilmunya untuk menjalankan hal itu. Jadi jangan sampai lo nanti ketika lo di-tag ini sama temen-temen lo untuk trading grafik buy atau sell, terus lo tiba-tiba ikutan dengan modal yang sangat tinggi. Jangan seperti itu. Yang penting lo tahu edukasi sama bimbingannya dulu aja. Nah itu yang dengan cara demo biasanya. Iya benar. Pakai akun demo ya. Iya benar. Ada akun demo yang diajarin. Jadi gini Tin, kalau trading forex itu, gue kasih tahu ya, peluang bisnisnya tuh banyak banget, tanpa batas malah, asalkan lo ngerti ilmu sama tekniknya. Nah itu dia. Nah, lo juga tadi bilang nggak boleh serakah kan? Saking gampangnya transaksi trading forex, tinggal klik buy atau sell, grafik naik di buy, grafik turun di sell, saking gampangnya nih, lo dapat sehari aja bisa hitungan dolar Tin, percaya nggak? Sehari bisa ratusan dolar malah. Udah pernah ngedapetin hal itu dalam sehari Kak? Gue mah udah pasti pernah, bukan pernah lagi, emang tiap hari gue ngasih signal. Hampir setiap hari. Kamu kalau kayak gitu sih? Enggak. Dan itu ada ini nggak, semacam penggerak yang auto klik gak? Kalau auto klik, nah robot. Gue nggak pakai robot Tin. Robot trading tahu kan? Yang kemarin lagi banyak kasus itu. Nah, robot trading itu kan dibuat skrip yang buat manusia, bener nggak? Ngapain kita harus pakai skrip lagi kalau kita bisa trading manual? Kalau kita bisa klik buy sell. Kita tahu nih harga bakalan naik, kita buy. Kita tahu harga turun, kita klik sell. Untung aja udah selesai. Yang penting kita tahu ilmunya, nggak titip dana trading, terus nggak ikut-ikutan apa kata orang. Nanti jatuh-jatuhnya kayak yang udah berita-berita di sana Tin. Iya, udah ya kayak betul gitu ya. Sekali. Kalau slot judi apa? Emang trading? Ini podcastnya Dustin kayaknya ya. Ini podcastnya lo kayaknya, lo balik nanya nih sama gue. Kalau slot lo beda loh. Beda ya? Beda lah. Bukan slot trading? Bukan lah, itu mah judi, bener pure judi itu, nggak ada dia gerakin harga. Lo tahu slotnya apa, Olympus? Iya pernah. Terus apa itu lagi Rolex apa? Roulette. Ya, lo main nggak? Enggak, yang gue main. Tapi gue punya usaha gitu dulu. Anjay. Cuman yang meja table asli. Saya nggak judiin buat wedding, buat acara after party gitu-gitu. Oh, itu mah cuma main-main doang, Tin. Iya. Gimana sih lo? Main hati wanita. Asal jangan kejerumus sama judi-judi online ya. Itu janganlah. Soalnya sekali masuk udah nggak bisa keluar. Benar. Apa tuh? Sekali masuk udah nggak bisa keluar. Kayak orang kesesat gitu ya, nggak tahu maps gitu ya. Bener sekali Tin. Makanya gini, ketika lo udah punya bisnis konvensional, nih gue mau ngenalin lo sama bisnis trading forex. Dimana gue ini di sini di Dimex ini memberikan edukasi serta bimbingan gimana cara transaksi trading forex yang baik dan benar. Nah di sini itu pasti diajarin yang namanya money management. Resiko bisnis sama peluang keuntungan yang didapat, terus edukasi tentang psikologi tradingnya juga, karena bener ya, kalau orang udah dapat profit banyak, orang udah megang uang, psikologi iya betul sekali, psikologi trading mereka tuh pasti berantakan. Kenapa? Hari ini gue loss, gue harus transaksi lagi buat ngebalikin lossnya. Nah itu yang biasanya orang-orang hancur dalam dunia trading. Kayak gitu. Pendapat lo nih sekarang nih ya, pendapat lo nih ya, menurut lo bisnis konvensional. Prilly bukan sih? Gua itu anjay. Ini samanya. Prilly, ya ampun. Nanti gua undang Prilly. Lo ngefans sama Prilly? Enggak, tadi kayak dia. Itu gamers loh. Gamersnya ini ya, siapa? Apa? Itu gamers loh. Band ambasadornya Mobile Legends. Siapa namanya? Aku lupa namanya.
Ya dia dulu pernah sama gue di sini. Oh di sini juga. Benih. Cuman sekarang dia lagi fokus di gaming. Lo kok kita ngomongin dia ya? Iya. Lanjut tadi yang tadi. Sampai mana Tin? Gue lupa. Sampai yang tadi kalau misalnya orang trading jangan sampai. Jadi kan kalau misalnya orang udah megang uang nih Tin, pasti kan ininya panas ya. Iya. Serakah. Nah itu yang kita bimbing di sana. Jadi ketika profit lo udah dapet nih, lo punya planning keuntungan hari ini, lo planningin di 1 juta atau 100 dolar, atau lo planningin misalnya 500.000 atau 5 juta, 500 dolar. Ketika lo udah dapet segitu, lo udah cukup. Karena transaksi trading forex itu nggak ada batasnya Tin. Nah terus-terusan kita bisa klik buy sell berapa kali dalam satu hari. Cuman karena resikonya lumayan gede kalau kita melakukan itu, makanya dikeluarin lah edukasi sama bimbingan biar memanage atau mendisiplinkan cara transaksi trading forex. Asal lo nggak titip dana trading, asal lo nggak kejerumus sama orang-orang yang ngakunya trading padahal judi, yang kayak gitu aja Tin sebenarnya. Itu lebih ke afiliator lagi, balik lagi ke situ ya. Kalau afiliator sih bukan, kita tuh bukan afiliator di sini. Iya, yang maksudnya kayak bisa kejerumus gara-gara afiliator kan? Bisa afiliator kayak binary option. Ya kan itu binary option itu pasarnya juga nggak jelas. Kalau trading forex itu pasarnya jelas Tin. Oh iya, ada bursanya, ada marketnya, ada instansi pemerintahan yang menglegalitaskan atau mengawasi tentang transaksi trading forex, itu namanya ada BAPEPTI, Badan Pengawasan Bursa Berjangka dan Komoditi. Ada lagi nih kalau misalnya yang ngurus-ngurus tentang kurs mata uangnya itu ada KBI, Clearing Berjangka Indonesia. Terus ada lagi Bursa Berjangka Jakarta, tahu kan? Daerahin sini kok kantornya. Iya. Nah, itu semua instansi negara yang mengawasi tentang perdagangan berjangka dan komoditi. Jadi kalau misalnya lo pengen transaksi trading forex, lo harus cari tahu dulu brokernya aman atau enggak, legalitasnya resmi atau enggak, terus fasilitas apa aja yang diberikan broker itu. Karena Tin, di luar sana itu banyak banget broker, tapi tujuan mereka nggak kayak kita. Tujuan mereka itu cuman untuk ngelosin nasabahnya aja. Wah, itu mah jahat juga dong berarti. Iya, jahat banget. Bukannya broker ngebantu si nasabahnya supaya dapat keuntungan ya? Iya, karena banyaknya oknum yang kayak gitu. Rata-rata nih member yang datang ke gua itu ceritanya kayak gitu Tin. Malah sengaja buat di lossin supaya dia modal lagi. Nah itu lossnya itu akhirnya kemana tuh? Kalau lossnya itu gue kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya kan jenis perusahaan pialang itu ada dua Tin. Ada yang legal, ada yang ilegal, ada yang lokal, ada yang luar. Kalau yang luar perputaran uangnya pasti antara orang-orang itu aja. Jadi uangnya ya masuknya ke sana aja. Iya, tapi kalau broker lokal itu ada pasarnya, ada perputaran uangnya, ada bursanya, ada marketnya. Jadi perputarannya nggak antar orang ke orang, tapi semua transaksi jual beli mata uang itu dilempar ke pasar forex, ke bursa. Kita juga bisa ngecek transaksi kita itu di sana ada atau enggak, bener atau enggak dilempar ke bursa. Itu ada lagi namanya akun Sitna, di mana kita bisa ngecek transaksi kita untuk ngebeli mata uang atau gold itu atau emas itu ada nggak di bursa. Itu ada juga ya. Makanya broker atau perusahaan yang menawi tentang trading forex itu harus tahu legalitasnya Tin. Biar lo nggak dibodoh-bodohin ya nanti ya. Kalau ketika lo sekarang kan udah sukses nih, alhamdulillah ya. Nextnya udah lebih sukses lagi. Jangan sampai karena lo udah punya banyak bisnis, lo pengen punya bisnis yang instan kayak trading forex, tapi lo kejerumus sama broker-broker yang gitu Tin. Oke. Berarti kalau orang mau ke trading forex harus tahu snapgram gitu sih. Apa itu? Snapgram. Snapgram itu apa? IHSG gitu. IHSG, itu produknya. Lo kalau mau produknya trading forex itu kan banyak ya. Ada indeks juga, ada saham juga. Nah, ada forex juga. Produknya banyak, lo tinggal milih aja. Produknya banyak. Berarti antara forex sama ini yang tadi apa namanya? IHSG. Iya. Saham, indeks. Saham sama forex Beda. Kalau forex itu transaksinya liquid. Mau lo klik buy sell dalam satu produk, mau lo jual beli dalam satu produk, lo bisa dapat untung. Kalau saham beda. Kita ketika lo punya saham, untuk ngejual itu lo harus nunggu dulu pembeli. Jadi lo cuma bisa beli doang saham. Cuma bisa beli doang. Dan itu jangka panjang banget. Kalau forex kan lo pengen profit per jam, per hari, per minggu itu bisa Tin. Itu yang lebih liquid. Berarti orang lebih banyak ngedominasi untuk
ikut ke forex ya? Iya, banyak yang ikut ke forex. Tapi kalau untuk yang untuk jangka panjang banget nih, tahunan nih sampai 5 tahun ke depan, biasanya orang-orang ke saham. Cuman kalau untuk kita-kita nih yang keperluannya banyak, pasti transaksi trading forex. Kalau orang pantas, kalau misalnya orang yang udah naruh saham itu untuk jangka panjang dan memang udah duitnya udah bejibun. Itu ya. Bejibun. Nih hari ini aja nih ya, Tin ya. Iya. Gue ngasih signal buy gold, buy emas nih ya. Oh ini emas? Iya, ada emas sama mata uang sih. Cuman gue lagi transaksi emas aja, lagi beli emas. Nih ya, gue liatin ya, semudah itu. Gue masih muda tapi uang gue banyak, alhamdulillah, Tin. Dari ini gadget ya? Ini cuma dari gadget doang. Dan enaknya tuh transaksi trading forex itu lo bisa di mana aja, kapan aja. Lo lagi di kamar mandi juga lo tinggal klik buy sell doang, Tin, sebenarnya. Nih ya, gue liatin ya. Ini akun gue ya. Iya. Oke. Nih profit gue hari ini itu 79 juta. Hari ini Hari ini doang 79 juta. Dari jam berapa itu? Dari pagi. Jam 5. Gue transaksinya 4 kali hari ini. Baru hari ini. Transaksi 4 kali. Kalau misalnya udah 79 juta, semisal nih ada hal yang wah kayaknya sih gue masih nafsu nih, pengen mau ngedapetin lagi untuk apa tuh lebih gede lagi, bisa gak? Bisa, Tin. Bisa. Dan bisa juga malah justru amblas. Bisa juga kalau orangnya serakah. Nah di sini tuh gue mentor, Tin. Gue nggak mungkin dong ngasih signal banyak banget, bener nggak? Jadi gue menyesuaikan dengan balance-nya atau modalnya member-member gue yang ada di privat. Kayak gitu. Jadi nih kalau misalnya nih udah sehari dapat segitu, bisa tarik hari ini juga? Bisa, lo mau tarik profit lo tiap menit, tiap waktu, tiap jam juga bisa, Tin. Forex bukan sih? Iya, forex. Oke, forex. Gue yang ngasih edukasi, bimbingan gimana cara transaksi trading forex yang baik dan benar, gimana cara profit konsisten, yang penting aman, resiko diminimalisir, tapi rewardnya atau keuntungannya bisa tanpa batas dengan edukasi dan bimbingan, kayak gitu, Tin. Oke, terakhir, Tin. Pendapat lo, bukan pendapat sih, lebih ke karena lo tahu kan berita-berita di luar sana tentang trading forex itu terlalu jahat ya, untuk masyarakat luar. Gue pengen tahu dari hasil penjelasan gue ke lo, bukan kesan-kesan sih, pesan lo untuk masyarakat Indonesia tentang bisnis trading forex itu kayak gimana, Tin? Ternyata trading forex itu sebenarnya tidak semembahayakan itu apabila lo dibimbing dengan jalur yang benar, koridor yang benar, dan lo punya orang yang tepat, bukan broker yang justru menjerumuskan untuk lo malah loss kayak gitu. Kalau misalnya lo di jalur yang benar terus dibimbing dengan orang yang tepat, itu pasti bakalan lo bisa mendapatkan sesuatu hasil yang lo inginkan, bahkan yang tak terduga mungkin. Betul. Gitu. Ya menurut gua siapapun bisa belajar, siapapun boleh belajar. Bahkan ini istilahnya bukannya ngebudahin untuk nyari duit, tapi ini kita dikasih jalan untuk gimana lo caranya dikasih jalan untuk bagaimana nyari salah satu mata pencarian yang modelnya elegan sama modelnya simple gitu. Exactly. Untuk zaman-zaman sekarang ini, apalagi di era digital ini. Exactly. Oke, jadi semakin canggih, semakin modern, cara cari uang pun harus semakin canggih. Okay. Dustin, satu kali lagi nih, 3 kata untuk Didimax. Didimax, amazing, education, and sociality. So, amazing, education, dan sociality. Oke, untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, ingat bisnis trading forex adalah bisnis dengan peluang keuntungan yang sangat besar. Dan asalkan Bapak Ibunya semua masyarakat Indonesia itu mengerti dan paham tentang ilmu bagaimana cara transaksi trading forex yang baik dan benar, dan menghindari penipuan-penipuan tentang bisnis trading forex kalau Bapak Ibunya sudah memahami tentang bisnis trading forex. Oke, Dustin. Udah 1 jam berlalu, terima kasih banyak. Lu orang yang paling lu yang paling humoris, lu yang paling asik. Ntar main-main kesini lagi ya, Dustin ya. Oke, buat nyanyiin single lo yang paling terbaru tentang Lacoste, oke? Gua kalau misalnya nyanyi single terbaru mungkin nggak sendiri, mungkin gua akan bawa Lacoste lainnya seperti Vicky Prasetyo, ya kan? Mampus gua. Oke. Macam kan. Oke, terima kasih dan salam sehat, salam profit dari Didimax. Didimax Podcast, Didimax Show.